Sudah hampir 7 bulan, Supono yang merantau di kota Jakarta bekerja di sebuah toko bangunan besar yang ada di daerah Jakarta Selatan. Supono yang tinggal bersama paman dan bibinya yang bernama Lek Kartolo dan Lek Parmi memang dikenal sebagai seorang pemuda yang sangat rajin. Setiap hari Senin hingga hari Sabtu, Supono selalu berangkat sekitar pukul setengah 7 pagi, walau toko bangunan tersebut baru buka sekitar pukul setengah 8. Namun, Supono memilih untuk menunggu pemilik toko yang bernama Pak Irawan datang dan membuka material bahan-bahan bangunan tersebut. Karena dikenal sangat rajin, tidak jarang Supono diminta untuk bekerja lembur di hari Minggu. Entah itu untuk membersihkan toko atau merapikan barang-barang yang ada di sana. Dan karena kerajinan serta kejujuran yang dimiliki oleh Supono, dia pun akhirnya mendapat kepercayaan lebih dari Pak Irawan. Memasuki bulan ke-9, Supono akhirnya dijadikan orang kepercayaan langsung Pak Irawan. Dia diserahi semua kunci toko dan diminta untuk membuka toko lebih awal meski Pak Irawan belum datang. Walau di tempat bekerjanya itu sempat ada yang merasa iri, namun Supono berhasil merangkul semua pekerja yang kebanyakan telah bekerja lebih lama daripada dirinya. Selain menjadi orang kepercayaan Pak Irawan, Supono pun mulai diberi tanggung jawab lebih. Dari mengurus semua daftar hadir para pekerja, hingga mengurusi barang-barang material yang datang dari para suppliernya. Di samping itu, Supono mulai membuat sistem komisi yang didapatkan semua para pekerja dengan sistem bagi rata. Dan hal itulah yang membuat orang-orang yang awalnya merasa iri kepadanya, kini lebih menyukai Supono. Mereka mulai melihat sosok Supono sebagai orang yang bukan hanya bekerja keras untuk dirinya sendiri, tapi juga peduli terhadap kesejahteraan rekan-rekannya. Dengan suasana yang semakin harmonis, toko bangunan tempat Supono bekerja semakin berkembang dan menjadi lebih baik dalam melayani pelanggan. Namun seiring berjalannya waktu, semua pun mulai berubah. Sosok Supono sedikit demi sedikit mulai terpinggirkan oleh kedatangan anak dari Pak Irawan yang bernama Anton. Sejak Pak Irawan membuka toko material bangunan baru, Anton pun diminta untuk menggantikannya di toko yang lama. Namun, keharmonisan antara pekerja mulai terkikis sejak kedatangan Anton. Anton yang datang membawa cara kerja yang berbeda, terlihat lebih tegas dan bahkan terkadang terlalu keras dalam mengambil keputusan. Para pekerja yang sebelumnya merasa dihargai oleh sistem komisi yang dibuat Supono dan disetujui oleh Pak Irawan, kini mulai merasakan tekanan karena sistem tersebut perlahan dihapus. Anton lebih mengutamakan keuntungan daripada kesejahteraan karyawan yang menyebabkan hubungan antara pekerja mulai renggang. Supono yang awalnya menjadi sosok sentral di toko itu kini semakin tersisih. Tanggung jawab yang dulu dipegangnya satu persatu kini diambil alih oleh Anton. Meskipun dia tetap bekerja dengan rajin dan penuh dedikasi, namun suasana kerja yang tidak lagi sehangat dulu membuatnya mulai berpikir tentang masa depannya. Dia mulai mempertimbangkan langkah berikutnya, apakah tetap bertahan atau mencari peluang lain untuk mewujudkan impian yang selama ini dia simpan dalam hati. Hari demi hari terus berlalu dan Supono semakin merasakan perubahan sikap Anton yang seolah meremehkan keberadaannya. Berbagai keputusan yang dibuat Anton seringkali bertentangan dengan cara kerja yang selama ini diterapkan oleh Pak Irawan dan juga Supono. Bahkan suatu hari, dengan santainya, Anton berkata di depan para pekerja, "Di sini saya lebih fokus pada keuntungan. Kalau tidak bisa mengikuti aturan kerja yang saya buat, silahkan kalian cari tempat lain," ujar Anton dengan suara lantang. Perkataan itu bagai sebuah tamparan bagi Supono yang selama ini telah mencurahkan tenaga serta pikirannya demi kemajuan toko dan kesejahteraan para pekerjanya. Namun kini semuanya terasa sia-sia, dan puncak dari kesemena-menaan Anton terjadi ketika dia secara sepihak mencabut hak Supono untuk mengelola daftar hadir dan keuangan toko. Tidak hanya itu,
Dia bahkan mengganti sistem komisi yang sudah berjalan dengan baik dengan sistem baru yang hanya menguntungkan segelintir orang. Pada suatu sore setelah toko tutup, Supono memberanikan diri untuk menemui Anton di ruangannya. Dengan nada tenang namun tegas dia berkata, "Maaf Mas Anton, saya mau bicara sebentar," ujar Supono dengan tenang. "Kamu mau apa, hah? Mau cari muka lagi di depan karyawan lain? Apa mau cari muka di depan ayah saya?" balas Anton dengan nada yang terdengar seperti tamparan keras bagi Supono. "Tidak Mas, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Saya bekerja keras selama ini tidak meminta dipuji atau sekedar mencari muka Mas, tapi untuk membesarkan usaha ini dan juga membuat para pekerja lebih sejahtera lagi Mas. Jadi setidaknya hargailah usaha saya dan teman-teman yang sudah membangun toko ini bersama," ucap Supono dengan tenang. Mendengar hal itu, Anton hanya mendengus sambil menatap Supono dengan tatapan sinis. "Jangan mengajari saya cara berbisnis ini, Mas. Saya tidak butuh seseorang yang terlalu peduli dengan para pekerja. Yang saya butuhkan adalah hasil. Kalau kamu merasa keberatan, kamu bebas untuk pergi," balas Anton dengan nada yang sangat kasar. Kata-kata itu bagai pisau yang menancap di hati Supono. Dia merasa diperlakukan seperti orang asing di tempat yang selama ini dia anggap sebagai rumah kedua. Supono yang sudah menahan emosi akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia mengepalkan tangan dan menatap Anton dengan tajam. "Jangan seenaknya bicara begitu, Mas. Tanpa kami, toko ini tidak akan berjalan. Kau pikir bisa sukses sendirian, hah?" ujar Supono dengan nada suara yang mulai meninggi. Mendengar ucapan Supono yang begitu kencang, Anton pun bangkit dari kursinya. Dia lalu mendekatkan wajahnya ke arah Supono dengan tatapan tajam. "Jaga bicara kamu, Supono. Kamu itu di sini hanya sebagai pekerja, bukan pemilik. Kalau kamu tidak suka, silahkan kamu pergi dari sini," bentak Anton dengan suara yang tidak kalah keras. Tanpa sadar, Supono langsung mendorong dada Anton dengan keras. Anton pun yang sudah terbakar emosi langsung membalas dengan pukulan telak ke wajah Supono. Supono pun terdorong ke belakang, namun sebelum sempat membalas, Anton kembali menghantam perutnya dan hantaman keras itu membuat Supono jatuh tersungkur dengan rasa sakit serta perih di sudut bibirnya yang mulai berdarah. Cukup Mas Anton, jangan seperti ini," teriak salah satu pekerja yang berada di dekat perkelahian itu. Beberapa orang pun langsung membantu Supono berdiri, sementara Anton masih melotot penuh amarah. Supono mengusap darah di bibirnya sambil menatap Anton dengan penuh kebencian. "Kamu bisa menang sekarang, tapi tunggu pembalasan saya," balas Supono dengan amarah yang telah membuncah. "Ayolah, jangan kayak anak kecil Supono. Kalau kamu belum puas, ayo kita baku hantam di luar," ucap Anton dengan nada meledek. Tanpa menghiraukan ucapan dari Anton, Supono pun memilih untuk pergi sambil meludah dan menatap tajam ke arah Anton. Dengan langkah tertatih, Supono keluar dari dalam toko dan hal itu disaksikan oleh teman-temannya yang bekerja di sana dengan rasa hormat bercampur rasa iba. Dia tahu ini adalah akhir dari perjalanannya di toko itu, tapi satu hal yang pasti, dia tidak akan membiarkan harga dirinya diinjak-injak lagi. Malam itu Supono pulang dengan hati yang berat. Dia berbicara kepada Lek Kartolo dan juga Lek Parmi tentang apa yang terjadi di toko bangunan tempatnya bekerja. Walau tahu jika mencari kerja di Jakarta bukanlah hal yang mudah, namun mereka mendukung apapun keputusan Supono, termasuk jika dia ingin mencari pekerjaan lain. Setelah merenung cukup lama, akhirnya Supono memutuskan untuk mengundurkan diri. Keesokan harinya Supono pun menemui Pak Irawan yang ada di toko barunya. Pak Irawan pun terkejut ketika mendengar jika Supono ingin berhenti bekerja. Pemilik toko bangunan itu terus mencoba membujuk Supono untuk bertahan dan akan dipindahkan ke tokonya yang baru, namun Supono sudah mantap dengan keputusannya untuk berhenti bekerja. "Maaf Pak, saya sudah tidak bisa lagi bekerja dengan Pak Irawan. Sepertinya saya akan mencari pekerjaan lain saja atau kembali ke kampung halaman saya, Pak,"
ujar Supono yang membuat Pak Irawan geram dengan apa yang telah dilakukan oleh Anton anaknya itu. Dengan perasaan lega meski sedikit sedih, Supono melangkah pergi meninggalkan toko. Dia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal yang kini ada di pikirannya, yaitu ingin membalas apa yang telah dilakukan oleh Anton kepadanya. Setelah 1 minggu bertahan di Jakarta, Supono pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke desanya. Dengan uang tabungan yang masih dimilikinya, pemuda bertubuh sedang itu memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu, karena walaupun permasalahannya telah berlalu, tapi Supono masih menyimpan rasa sakit hatinya terhadap Anton dan ingin membalasnya dengan cara apapun. Sesampainya di desa, Supono pun menceritakan apa yang baru saja dialaminya itu kepada seorang teman baiknya yang bernama Kasman. Mendengar apa yang diceritakan oleh Supono, Kasman pun merasa sangat kesal dan entah dari mana ide itu terucap. Kasman mengatakan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh Supono sebelumnya. Alah, kalau cuma ingin membalas rasa sakit hati, ya kamu jengkes saja orang itu, Pon. Seru Kasman yang membuat Supono tercengang. Jengkes? Maksudmu santet, Man? Tanya Supono dengan antusias. Lah ya jelas, bahasa kerennya membunuh tanpa menyentuh, menyakiti tanpa bukti, itu. Balas Kasman sambil tertawa. Tapi uang tabunganku tinggal sedikit, Man. Apa cukup untuk membayar dukun? Tanya Supono penasaran. Wah. Ya keren, Pon. Membalas sakit hati itu lebih ampuh kalau kita sendiri yang melakukannya. Kita meguru dulu sama orang pintar yang ada di desa Widoro. Setelah lulus, kamu bisa berbuat sesuka hatimu. Balas Kasman yang membuat Supono menggelengkan kepalanya. Apa itu bukannya malah merepotkan diri sendiri, Man? Harusnya kita tinggal bayar saja, tapi malah harus belajar dulu. Ucap Supono dengan wajahnya yang terlihat tidak bersemangat. Loh, katanya uang tabunganmu tinggal sedikit, Pon. Ya mau ndak mau kamu harus meguru. Di sini yang namanya meguru ilmu seperti itu ndak bayar, Pon. Gratis, tis. Balas Kasman dengan mantap. Paling kita hanya membawa beras, gula, teh dan kopi serta ayam jago dan ayam betinanya. Itu semua juga bukan buat simbah guru, tapi buat kita makan sendiri. Balas Kasman menjelaskan. Kamu tahu di mana simbah guru itu berada, Man? Tanya Supono yang mulai mempertimbangkan apa yang telah disampaikan oleh Kasman. Ya tahulah, kenalanku juga banyak kok di desa sana. Tapi kalau kamu mau meguru, bukan aku yang mengantarmu, tapi orang tuamu lah yang harus mengantarmu ke sana. Karena ketika kau diterima menjadi muridnya, kau juga akan menjadi keluarga Simba itu. Kau harus tinggal di sana dan membantu semua pekerjaan yang ada, Pon. Yang aku tahu, kau harus di sana selama 40 hari loh, Pon. Itu syarat utamanya. Maka dari itu, ibumu sendirilah yang harus mengantarmu dan menyerahkanmu kepada simbah guru. Balas Kasman dengan penjelasannya yang sangat detail. Supono terdiam mencerna setiap kata yang diucapkan oleh Kasman. 40 hari tinggal di rumah sang guru dan membantu semua pekerjaannya itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Dia awalnya hanya ingin membalas dendam dengan cara cepat dan mudah, tapi sekarang Kasman justru menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar dengan sebuah jalan untuk menjadi pelaku, bukan sekedar penyewa jasa. 40 hari itu bukan waktu yang sebentar, ya, Man. Gumam Supono sambil menggaruk kepalanya. Ya iyalah, Pon, namanya juga ilmu tingkat tinggi. Lah kalau cuma sehari 2 hari saja bisa dapat ilmu seperti itu, ya semua orang sudah bisa jadi dukun sakti lah. Balas Kasman sambil mendengus. Supono menghela nafas panjang. Dia memang merasa sakit hati, tapi apakah benar dia sanggup untuk menjalani laku berat demi membalas dendam? Terus kalau aku jadi murid simbah guru, berarti aku harus benar-benar serius, ya, Man?
Tanya Supono dengan nada ragu. Ya tentu saja, kau harus menuruti semua aturannya. Kalau kau coba main-main, bukan cuma ilmu yang tidak kau dapat, tapi bisa-bisa kena batunya sendiri. Balas Kasman yang merasa tahu banyak tentang ilmu-ilmu yang sering dipelajari oleh orang-orang di desanya. Mendengar hal itu, Supono hanya menghela nafas panjang. Dia tahu jika jalan yang dipilihnya itu tidak benar. Akan tetapi dalam hatinya, dendam yang dia miliki masih sangat membara. Jika dia benar-benar ingin membalas sakit hatinya, mungkin ini adalah satu-satunya cara. Malam itu Supono pulang dengan hati yang masih bimbang. Namun di kepalanya, bayangan tentang simbah guru di desa Widoro terus berputar. Seakan menariknya untuk melangkah lebih jauh ke dunia yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Halah, ndak usah macem-macem, Pon. Ibu sudah sangat senang kamu bisa bekerja dan memberi ibu uang dari hasil kerja kerasmu itu. Pak Le, Bule juga senang karena kamu itu rajin, jujur, dan selalu bersemangat dalam bekerja. Tapi sekarang kamu malah mau mengguru. Yang ndak-ndak saja, Pon. Ujar Bu Endang menasehati anaknya. Lebih baik kamu kerja lagi saja, Pon. Terserah kamu mau kerja di mana. Sepertinya ibu ndak setuju, Pon, kalau kamu mencari ilmu-ilmu seperti itu. Lawang dulu bapakmu saja punya banyak benda pusaka diberikan ke saudara-saudaranya karena dia sudah capek harus terus berurusan dengan makhluk yang tidak kelihatan wujudnya. Ya kok kamu sekarang malah mau mengguru? Imbuh Bu Endang yang membuat Supono diam dan menundukkan kepalanya. Orang hidup itu yang penting ngalah, ngalih, Le. Walau kamu merasa benar, kalau kamu ada di bawah ya sebaiknya kamu ngalah, lalu ngalih atau pergi, ucap Bu Endang menambahkan. Ya kalau ibunda mau mengantar, biar Pono pergi sendiri saja kalau begitu. Balas Supono yang membuat Bu Endang menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Mengguru itu tidak gampang loh, Pon. Dulu mendiang ayahmu sudah pernah melakukannya sewaktu dia masih muda. Dia banyak menceritakannya kepada ibu, Pon, ucap Bu Endang yang malah membuat Supono penasaran. Walah, jadi bapak dulu juga punya ilmu-ilmu kesaktian toh, Bu? Lah kok ibu ndak pernah cerita toh? Sahut Supono yang kini wajahnya tampak begitu bersemangat. Untuk apa ibu cerita? Bapakmu saja menyesal kok, karena dia malah punya banyak musuh. Balas Bu Endang dengan suara ketus. Bu, sedari Pono masih kecil sampai Pono dewasa, Pono ndak pernah meminta apapun yang memberatkan ibu. Karena Pono tahu ibu bekerja sendiri dan mengurus Pono, Nining, dan juga Harto. Tapi sekali ini saja, Bu, tolong ibu sanggupi permintaan Pono. Pono janji setelah selesai mengguru, Pono akan kembali bekerja dan membantu ibu mengurus sekolah Nining dan Harto. Pinta Supono seraya merengek kepada ibunya. Untuk apa toh, Pon? Untuk apa kamu mau mengguru? Tanya Bu Arum dengan wajah yang terlihat lebih serius. Jadi gini loh, Bu. Pono ditawari pekerjaan untuk menjadi satpam di sebuah pabrik. Tapi kata teman-temanku, kalau mau jadi satpam harus punya pegangan. Karena terkadang ada rampok atau maling yang berbuat nekat. Jawab Supono dengan dalih yang membuat Bu Endang kembali berpikir. Apa ada pekerjaan lain toh, Pon? Cari kerja itu yang aman-aman saja. Balas Bu Endang sambil menatap dalam ke arah Supono. Lah ibu pikir mencari pekerjaan itu gampang? Apalagi ijazahku cuma SMP, Bu. Nggak laku. Nggak ada yang mau menerima karyawan dengan ijazah tingkat itu. Balas Supono yang langsung pergi meninggalkan ibunya. Bu Endang hanya bisa menghela nafas panjang sambil mengusap wajahnya. Dia menatap ke arah pintu yang baru saja ditinggalkan oleh Supono. Dalam hatinya, dia merasa cemas dan merasa takut jika anaknya melangkah ke jalan yang justru akan membawanya pada kesulitan di kemudian hari. Malam semakin larut, tapi Bu Endang masih duduk termenung di ruang tamu rumahnya.
Dia terlihat sedang berpikir keras tentang keputusan yang harus dia ambil. Karena dia tahu jika dirinya tidak ingin melarang anaknya secara langsung, tetapi dia juga tidak bisa begitu saja membiarkannya terjerumus ke dalam dunia yang penuh dengan bahaya. Tidak berselang lama, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Nining, anak perempuannya, duduk di samping ibunya dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Sambil mengusap pundak ibunya, Nining mengatakan sesuatu yang akhirnya membuat hati Bu Endang luluh. Bu, mungkin Mas Pono cuma ingin lebih sekedar kuat saja. Selama ini, dia akan selalu jadi tulang punggung keluarga kita. Tapi dia juga manusia loh, Bu. Mungkin dia ingin merasa aman dan ingin merasa dihargai di tempatnya bekerja, ujar Nining dengan nada lembut. Bu Endang menatap anak perempuannya itu dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata Nining membuatnya sadar bahwa mungkin selama ini Supono merasa tertekan. Sepertinya memang itu tujuan dari Kang Mas Munduk. Kalau begitu, besok pagi ibu akan bicara lagi dengan dia, balas Bu Endang sambil tersenyum. Keesokan harinya, sebelum Bu Endang berbicara lagi kepada Supono, dia pun mulai menyiapkan semua kebutuhan yang akan dibawanya ke rumah Simbah Guru. 1 ules beras merah dan 1 ules beras putih, serta teh, kopi, dan juga 2 ekor ayam jantan dan ayam betina pun telah dibelinya. Bu Endang yang sangat tahu dengan tradisi seseorang yang akan mengguru, tanpa banyak bicara langsung menyiapkan semuanya. Pagi itu udara masih terasa sejuk ketika Bu Endang dengan cekatan mulai memasukkan semua barang ke dalam wadah anyaman bambu. Satu persatu, bahan-bahan yang telah dia siapkan sudah tersusun rapi. Beras merah dan putih yang melambangkan keseimbangan antara kehidupan lahir dan batin dibungkusnya dengan kain putih bersih. Sementara itu, gula, teh, dan kopi juga sudah dikemas dalam kantong-kantong kecil. Sementara seekor ayam jantan dan seekor ayam betina dibiarkan dalam kurungan bambu agar tetap tenang dalam perjalanan. Di sudut ruangan, Supono memperhatikan ibunya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada rasa bersalah, namun juga rasa lega, karena ibunya akhirnya bersedia membantunya mempersiapkan semua keperluan untuk mengguru. Dia tahu, meskipun Bu Endang tidak sepenuhnya setuju, tetapi diam-diam dia masih mengikuti adat dan tradisi yang berlaku. Matahari mulai meninggi saat Bu Endang selesai menata semua barang ke dalam sebuah pikulan. Dengan gerakan terlatih, dia memastikan semuanya siap untuk perjalanan mereka ke desa Widoro. Tidak ada lagi keraguan di wajahnya, hanya keikhlasan sebagai seorang ibu yang berharap anaknya memilih jalan yang benar. "Pon, Supono, coba kesini sebentar le, ibu mau bicara," ucap Bu Endang memanggil Supono yang masih berada di dalam kamarnya. "Iya Bu, ada apa Bu?" tanya Supono sesampainya dia di dapur. "Ibu tidak bisa melarangmu le, ibu hanya bisa mendoakanmu agar niat ini baik le," ucap Bu Endang sambil menatap ke arah Supono dengan mata berkaca-kaca. "Kalaupun ibu tidak merestui, ya Pono akan tetap berangkat Bu," balas Supono dengan wajahnya yang terlihat datar. "Ibu merestui mulai, lihat ini, ibu sudah menyiapkan semua yang kamu butuhkan," balas Bu Endang yang langsung membuat Supono tersenyum, lalu berlutut dan bersimpuh di hadapan ibunya. "Terima kasih ya Bu, Pono janji setelah ini Pono akan bekerja lebih giat lagi," balas Supono yang membuat Bu Endang meneteskan air matanya. Setelah semuanya siap, Bu Endang pun mengajak Supono untuk berangkat menuju ke desa Widoro, tempat kediaman seorang guru spiritual bernama Mbah Kliwon. Dengan memikul semua barang bawaannya, Supono pun mulai menapaki jalan setapak melalui perbukitan yang ada di desa itu. Hal itu sengaja dilakukan karena tradisi dari orang yang akan mengguru harus berjalan kaki dan tidak boleh menaiki sepeda motor ataupun kendaraan lainnya. Matahari mulai beranjak naik ketika Supono dan Bu Endang memulai perjalanan mereka. Jalan setapak yang mereka lalui berkelok-kelok dan naik turun melewati perbukitan yang dipenuhi pepohonan rimbun.
Udara pagi yang sejuk perlahan berubah menjadi hangat, membuat keringat mulai membasahi tubuh Supono. Namun dia tetap melangkah dengan tekad yang bulat. Di pundaknya pikulan berisi bahan-bahan seserahan untuk Mbah Kliwon terasa semakin berat. Ayam jantan dan betina dalam kurungan sesekali berkokok seolah mengingatkan bahwa perjalanan mereka masih panjang. Bu Endang yang berjalan di depannya terus melangkah dengan tenang meskipun ada sedikit kekhawatiran yang masih dirasakannya. Sesekali mereka berpapasan dengan penduduk desa yang membawa hasil panen dari ladang. Beberapa di antara mereka menatap Bu Endang dan Supono dengan tatapan penasaran, akan tetapi mereka sudah bisa menebak tujuan dari keduanya. Mengguru ke seorang guru spiritual bukanlah hal asing di desa itu. Akan tetapi juga bukan sesuatu yang dapat dilakukan dengan sembarangan. Semakin jauh mereka berjalan, jalan setapak berubah menjadi lebih curam, dipenuhi bebatuan kecil yang licin karena embun pagi. Nafas Supono mulai tersengal, namun dia menolak untuk mengeluh. Dalam benaknya, perjalanan ini bukan sekedar perjalanan fisik, akan tetapi juga ujian pertama bagi niatnya untuk belajar ilmu dari Mbah Kliwon. Setelah lebih dari 1 jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah hutan kecil yang menjadi penanda bahwa kediaman Mbah Kliwon sudah tidak jauh lagi. Pepohonan di sekelilingnya semakin rapat, menciptakan suasana yang sejuk namun juga penuh misteri. Supono bisa merasakan bahwa mereka semakin dekat dengan tempat di mana dia akan memulai perjalanannya menuju ilmu yang selama ini hanya dia dengar dari cerita orang-orang. Bu Endang berhenti sejenak menghela nafas panjang sebelum melanjutkan langkahnya. Di hadapan mereka, di balik pepohonan rindang, tampak sebuah rumah kayu tua yang berdiri kokoh, dikelilingi pekarangan sederhana. Disitulah, di tempat yang sunyi dan jauh dari hiruk-pikuk desa, Mbah Kliwon tinggal dan menuntun para muridnya dalam pencarian ilmu yang lebih dalam. Setelah bertemu dengan Mbah Kliwon yang tinggal di sana bersama istrinya yang bernama Mbah Rumi, Bu Endang pun mulai mengatakan maksud dan tujuannya datang ke sana. Mbah Kliwon yang bertubuh gemuk dengan mengenakan pakaian serba hitam yang bagian depannya dibiarkan terbuka, langsung menatap ke arah Supono sebelum dia memutuskan untuk menyetujuinya. Mbah Kliwon duduk bersila di atas dipan kayu, hanya terdiam, tapi matanya yang tajam terus menatap ke arah wajah Supono dengan penuh arti. Wajahnya sedikit mengernyit, seolah sedang menimbang sesuatu yang belum bisa dia ungkapkan. Kamu datang ke sini dengan niat mengguru, tapi apa semua itu sudah benar-benar kamu pikirkan, Le? Tanya Mbah Kliwon dengan suaranya yang terdengar besar. Inggih, Mbah. Sudah saya pikirkan matang-matang, dan saya siap untuk belajar dari panjenengan, Mbah. Balas Supono dengan suara yang terdengar gemetar. Mbah Kliwon kembali terdiam. Dia lalu mengangkat tangannya seraya memberi isyarat agar Bu Endang meletakkan seserahan yang dibawanya di hadapannya. Setelah memeriksa isi bawaan itu sekilas, dia mengangguk pelan. Baiklah, aku tidak akan menolak siapapun yang ingin belajar. Tapi perlu kau ketahui, Le, ilmu bukan hanya tentang kesaktian, tapi juga tentang tanggung jawab. Sekali kau melangkah di jalan ini, kau tidak bisa lagi kembali dengan tangan kosong, ucap Mbah Kliwon dengan nada serius. Iya, Mbah, saya paham, Mbah. Balas Supono sambil menundukkan wajahnya. Kalau begitu, mulai malam ini kau akan tinggal di sini. Selama 40 hari, kau akan menjalani laku tirakat dan mengikuti semua aturan yang aku tetapkan. Jika berhasil, baru aku akan mengajarkan ilmu yang kau cari, balas Mbah Kliwon dengan tegas. Bu Endang menatap putranya dengan raut wajah sedikit khawatir, tapi Supono justru terlihat semakin mantap karena dia tahu jika perjalanan itu baru saja dimulai. Kalau memang begitu, saya pamit pulang, Mbah. Saya titip anak saya. Dan ini ada sedikit syarat untuk membeli abu rampe yang dibutuhkan, ucap Bu Endang yang menyerahkan uang di dalam amplop putih kepada Mbah Rumi.
Mbah Rumi menerima amplop putih itu dengan anggukan pelan, lalu menyelipkannya di balik lipatan kain jariknya. Dia menatap Bu Endang dengan penuh pengertian, seakan ingin mengatakan bahwa Supono akan baik-baik saja di tempatnya. Terima kasih, Duk. Anak sampean sekarang sudah menjadi anak kami. Dan di sini kami akan menjaga serta membimbingnya dengan baik, ucap Mbah Rumi dengan nada yang terdengar lembut. Bu Endang menghela nafas sambil terus menatap ke arah Supono. Dia berhasil menekan rasa berat di hatinya dan dia tahu keputusan ini tidaklah mudah. Tapi dia juga memahami bahwa Supono telah memilih jalannya sendiri. Dengan sedikit ragu, dia melangkah mendekat dan mengusap kepala putranya. Belajarlah dengan baik ya, Pon. Ibu harap kamu tidak menyia-nyiakan waktumu di sini, ucap Bu Endang dengan suara bergetar. Iya, Bu. Pono janji akan sungguh-sungguh, balas Supono dengan mantap. Setelah itu, tanpa ingin berlama-lama, Bu Endang pamit dan mulai melangkah meninggalkan rumah panggung sederhana itu. Supono menatap punggung ibunya yang semakin menjauh, lalu menghela nafas panjang. Kali ini, dia benar-benar sendiri di tempat itu dan siap menghadapi segala ujian yang akan diberikan oleh Mbah Kliwon. Supono, malam ini adalah malam yang tepat untuk memulai laku tirakat pertama, Mulih. Tapi sebelum itu, ada hal yang harus kau lakukan. Mendengar hal itu, Supono langsung menegakkan tubuhnya dan bersiap menerima perintah dari Mbah Kliwon. Sekarang, kau harus ke mata air tua di bawah sana, Le. Ambil seember penuh air di sana. Tapi ingat, kau tidak boleh berbicara sepatah kata pun di sepanjang perjalanan. Jika kau melanggarnya, kau harus mengulanginya dari awal lagi, ucap Mbah Kliwon dengan suara yang berat. Tanpa bertanya lebih lanjut, dia segera mengambil ember kayu yang sudah disiapkan di sudut ruangan. Dia tahu ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju ilmu yang selama ini dia cari. Sore itu, langit mulai meredup dan bayangan pepohonan semakin panjang saat Supono melangkah menuruni jalan setapak berbatu. Udara di Desa Widoro memang lebih dingin daripada di desanya sendiri, dan hal itu membuat tubuhnya sedikit menggigil. Di sekelilingnya suara alam menjadi satu-satunya iringan. Sesekali terdengar bunyi serangga malam mulai berdengung. Sementara ranting-ranting pohon berderak tertiup angin. Supono tetap fokus mengingat pesan Mbah Kliwon untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun selama perjalanan. Semakin dalam dia menuruni lembah yang ada di daerah itu, suasana pun mulai berubah semakin sunyi. Aroma wangi dedaunan dan juga bunga kemuning mulai menyelimuti udara. Mata air itu memang berada di tempat terpencil, tersembunyi di balik semak-semak lebat. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya Supono melihatnya, sebuah mata air jernih yang mengalir dari celah-celah batu besar. Permukaannya berkilau diterpa cahaya senja yang tersisa. Dan tanpa pikir panjang, Supono pun segera menurunkan ember kayunya, lalu dengan hati-hati menciduk air hingga penuh. Namun, saat hendak berbalik, sesuatu terasa berbeda. Tiba-tiba saja terdengar suara gemerisik dari balik semak-semak di dekatnya. Supono menegakkan tubuhnya, mencoba untuk tetap tenang. Dia tahu ini bisa saja hanya hewan kecil yang melintas. Tapi ketika suara itu semakin mendekat, dia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dan hal itu membuat bulu kuduknya meremang. Supono menahan nafas, jantungnya mulai berdegup kencang dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dia tahu apapun yang terjadi, dia tidak boleh berbicara, tidak boleh menoleh, dan tidak boleh tergoda. Sambil memejamkan kedua matanya seraya mengumpulkan keberaniannya, Supono pun langsung berdiri dan dengan langkah mantap dia mulai berjalan kembali ke atas, membawa seember penuh air, sementara suara-suara aneh itu terus membayangi dari arah belakangnya. Sesampainya dia di rumah Mbah Kliwon, Supono disambut dengan senyum dari wajah sang guru yang dipenuhi dengan kumis tebal yang menyatu dengan jenggotnya. Senyum itu pun menjadi penanda jika Supono benar-benar sangat berniat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Mbah Kliwon. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan dengan ilmu-ilmu yang akan kau dapatkan nanti, Le?
Tanya Mbah Kliwon sambil tersenyum dengan terus saja memegangi janggutnya. Mendengar pertanyaan dari Mbah Kliwon, Supono hanya terdiam. Dia merasa bingung untuk menjawabnya. Namun, sedetik kemudian, Mbah Kliwon mengatakan sesuatu yang membuat Supono terkejut. Dan setelah itu, dia hanya terdiam sambil menundukkan wajahnya. Apakah sakit hatimu teramat dalam, Le? Hingga dirimu sangat ingin sekali menyakiti orang itu? Tanya Mbah Kliwon dengan wajah yang terlihat tenang. Iya, Mbah. Itulah alasan saya datang ke sini. Balas Supono dengan suara gemetar dan terus menundukkan wajahnya. Kenapa kau tidak mengirimkan sesuatu yang bisa kau beli, Le? Tanya Mbah Kliwon yang terasa semakin menekan bagi Supono. Tidak, Mbah. Saya memang ingin melakukannya sendiri. Balas Supono dengan suara pelan. Bagus sekali. Aku sangat jarang menemukan orang sepertimu, Le. Biasanya orang-orang itu datang ke sini dan memintaku untuk mengirimkan santet kepada orang lain. Balas Mbah Kliwon menjelaskan. Mbah Kliwon mengelus janggutnya perlahan dengan tatapan tajam mengamati Supono yang masih menunduk. Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan itu dan hanya terdengar bunyi kayu terbakar dari tungku di sudut rumah. Kau harus tahu sesuatu, Le. Ilmu yang akan kau pelajari bukan sekedar alat untuk membalas dendam. Ilmu itu akan menyatu dengan dirimu, dengan hatimu, dan juga dengan nasibmu. Apa kau siap menanggung akibatnya, Le? Tanya Mbah Kliwon dengan tegas. Supono mengangkat kepalanya perlahan, matanya masih menyimpan kebimbangan, tapi di balik itu ada keteguhan yang terus dipegangnya. Iya, Mbah, saya siap. Saya siap, Mbah, jawab Supono dengan penuh keyakinan. Dendam itu seperti bara api, Le. Semakin kau genggam, semakin panas yang kau rasakan. Tapi jika itu maumu, aku akan membimbingmu dan menjadikanmu murid yang berbeda dari murid-muridku yang lain. Tapi ingat satu hal, Le. Begitu kau menapaki jalan ini, tidak ada jalan untuk kembali. Kau akan memasuki dunia yang berbeda, dunia yang tidak bisa kau tinggalkan begitu saja. Balas Mbah Kliwon dengan nada berat. Mbah Kliwon lalu berdiri dan melangkah ke sudut ruangan. Setelah itu dia mengambil sesuatu dari sebuah peti kayu tua. Dan dia kembali dengan menunjukkan sebuah kain hitam yang digulung rapi. Bukalah kain ini saat tengah malam nanti. Bacalah apa yang tertulis di dalamnya dan patuhi semua yang aku perintahkan. Malam ini adalah awal perjalananmu, ucap Mbah Kliwon menjelaskan. Supono menerima kain hitam itu dengan kedua tangannya yang tampak gemetar. Saat itu dia merasa seolah sedang memegang takdirnya sendiri. Walau ada sedikit rasa penyesalan, namun dia tahu jika tidak ada jalan untuk kembali pulang. Ketika waktu surup atau tepatnya saat azan maghrib berkumandang, Supono pun memulai ritual pertamanya dengan dimandikan menggunakan air yang diambilnya tadi yang diberi bunga berwarna merah dan putih. Saat air yang telah diberi bunga merah dan putih mengguyur tubuhnya, Supono merasakan hawa dingin meresap hingga ke tulang. Bau harum samar dari bunga-bunga itu bercampur dengan aroma tanah basah menghadirkan suasana mistis yang semakin kuat. Di bawah cahaya temaram lampu minyak, Mbah Rumi dengan telaten menyiramkan air ke kepala Supono dan membiarkannya mengalir perlahan menyusuri tubuhnya. Air dingin itu terasa seperti menyapu segala beban yang ada di dalam dirinya, namun di saat yang sama juga meninggalkan sensasi aneh yang sulit dijelaskan. Mbah Kliwon duduk bersila di dekatnya, menutup mata dan menggumamkan doa-doa dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka yang paham ilmu kebatinan. Suara serangga malam mulai terdengar bersahutan dengan desiran angin yang melewati celah-celah pepohonan di sekitar rumah itu. Usai siraman terakhir, Supono berdiri sejenak, membiarkan air menetes dari tubuhnya. Udara dingin semakin menusuk, tapi dia tetap diam, meresapi setiap perubahan yang mungkin terjadi dalam dirinya. Mbah Rumi kemudian menyerahkan sehelai kain putih yang harus dikenakan Supono sebelum dia memulai tahap berikutnya. Dengan langkah pelan, Supono berjalan masuk ke dalam rumah
di mana di dalamnya cahaya lampu minyak berpendar redup menanti awal dari perjalanan panjang dalam menuntut ilmu yang telah lama dia dambakan. Karena kau ingin mempelajari ilmu itu, maka kau harus memiliki sosok makhluk gaib perewangan, Le. Dan apa yang akan aku berikan ini tentunya berbeda dari murid-muridku yang lain. Karena mereka hanya belajar ajian-ajian saja tanpa mencari makhluk-makhluk perewangan. Ujar Mbah Kliwon menjelaskan kepada Supono di beranda rumahnya yang hanya diterangi oleh lampu minyak saja. Mbah Kliwon menatap Supono dengan mata yang tajam, seolah menilai sejauh mana kesiapan murid barunya itu. Dia mengusap jenggot lebatnya sebelum kembali berbicara. Makhluk perewangan itu bukan sekedar pelayan, Le. Dia adalah kawan dan juga penjaga. Tapi kau harus tahu, Le, ada harga yang harus kau bayar untuk memiliki dan menguasainya. Ucap Mbah Kliwon yang membuat Supono mengangguk pelan dan merasakan jika jantungnya berdegup lebih cepat. Dia tahu ini bukan lagi sekedar ilmu biasa, melainkan ikatan dengan sesuatu yang berada di luar nalar manusia. Mbah Kliwon kemudian mengambil sebuah buntalan kain hitam dari balik jubah hitamnya. Dengan perlahan dia membuka kain itu dan memperlihatkan sebuah benda kecil yang tampak seperti tulang belulang yang telah menghitam. Aroma anyir samar tercium bercampur dengan bau dupa yang dibakar sejak tadi. Kau harus melakukan ritual pemanggilan di tempat yang telah aku tentukan. Jika makhluk itu menerimamu sebagai majikannya, maka dia akan datang dalam mimpimu malam ini. Tapi ingat, kau harus siap dengan segala konsekuensinya, ucap Mbah Kliwon dengan tegas. Mendengar hal itu, Supono tahu jika tidak ada lagi jalan untuk mundur. Ini adalah keputusan yang telah dia buat dan malam ini akan menjadi awal dari perjalanan yang lebih dalam ke dunia yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya.